Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, kepolisian mengaku terus melakukan penyelidikan terkait dengan temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Meski diklaim sebagai tempat rehabilitasi, muncul dugaan telah terjadi praktik perbudakan. Temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin menggegerkan publik. Tersingkapnya kerangkeng manusia berawal dari laporan Migrant Care usai politikus Golkar itu terjaring OTT KPK. Migrant Care pun melaporkan temuan mereka ke Komnas HAM. Namun ada informasi yang mengklaim kerangkeng manusia itu digunakan untuk merehabilitasi pengguna narkoba. Kini Komnas HAM telah mengirimkan tim untuk menelusuri perbedaan informasi soal kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat. Sekarang tim sudah berangkat, ada 2 tim yang kita kirim untuk memastikan apa sesungguhnya yang terjadi di situ. Kalau seandainya itu dikatakan sebagai panti rehabilitasi, kita juga mendapat informasi bahwa tidak ada izin misalnya. Kemudian juga kita harus telusuri apakah panti ini sudah memenuhi standar yang berfungsi sebagai panti rehabilitasi narkoba itu, ya, karena dari video-video yang kami dapatkan agak sedikit mencurigakan apakah ini benar-benar panti, apakah sesuai dengan standar. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional telah menegaskan kerangkeng itu bukanlah sebuah tempat rehabilitasi. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono mengatakan, tempat rehabilitasi harus memenuhi banyak persyaratan. Itu bukan tempat rehab langsung, ya. Mengapa kita nyatakan seperti itu? Karena tentu saja yang pertama bahwa tempat rehab itu ada persyaratan formilnya. Formil itu harus yang pertama itu ada izin bangunan, kemudian ada izin prinsip yaitu dari dinas sosial. Kalau dalam hal ini ada dinas sosial Provinsi Sumatera Utara yang itu harus menjadi persyaratan mutlak. Jadi di dalamnya banyak sekali persyaratan-persyaratannya. BNN Kabupaten Langkat telah melakukan asesmen 9 dari 30 orang yang berada di kerangkeng. Asesmen itu bertujuan untuk mengetahui apakah pasien benar mengalami ketergantungan narkoba atau tidak untuk menentukan langkah selanjutnya. Salah satu penghuni kerangkeng mengaku mendapatkan perlakuan baik dan membantah adanya penyiksaan. Nggak ada, Bang. Nggak ada siksa? Nggak ada. Nah, jadi rutinitasnya sana apa aja, Bang? Rutinitasnya kegiatan pribadi, Bang. Cuci baju, bersih-bersih tempat situ. Begitu aja rutinitasnya tiap hari, ke olahraga, Bang. Kepolisian mengaku terus melakukan penyelidikan terkait temuan kerangkeng manusia di Langkat. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut, Polda Sumatera Utara telah memeriksa sejumlah saksi. Polisi meminta keterangan mulai dari pengurus, kepala desa hingga dinas sosial Kabupaten Langkat. Kita masih mendalami, ya, kemudian menggali informasi, ya mungkin melakukan pemeriksaan, tapi bukan pro justitia, masih pendalaman lah. Intinya masih penyelidikan, ya. Dari hasil temuan sementara, kerangkeng itu berada di lahan seluas 1 hektar. Ada 2 bangunan berukuran 6 x 6 meter yang terbagi menjadi 2 kamar yang dibatasi jeruji besi. Tiap ruang memiliki kapasitas lebih dari 30 orang. Kepolisian telah membentuk tim yang terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, intelijen, dan stakeholder terkait untuk menyelidiki motif keberadaan kerangkeng manusia itu. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah pengalaman warga yang pernah tinggal di kerangkeng mantan Bupati Langkat dan juga bagaimana pandangan dari IPW dan LPSK, kita akan membahasnya bersama dengan Johnson Panjaitan dari Indonesia Police Watch, Hasto Atmojo Suroyo dari LPSK, dan mantan penghuni kerangkeng Martinus Surbakti. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Vera. Selamat malam Mas Hasto. Apa kabar Mas? Baik, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya ingin ke Pak Martinus terlebih dahulu. Pak Martinus, kami ingin mendengar betul bagaimana pengalaman Anda selama menghuni di kerangkeng tersebut. Bisa, Bu. Baik, silakan Pak Martinus. Saya masuk di sini tahun 2016 bulan 1, keluar bulan 4 tahun 2016 juga, Bu. Selama 4 bulan saya di sini, saya dibina dengan baik,
oleh Bapak Bupati langsung. Dia yang ngasih arahan. Kegiatan kami di sini olahraga sama apa kemauan kita, mengerjakan apa. Saya karena saya dari dulu memang kerja di bagian sawit, ya saya milih di bagian pabrik. Baik. Mas Martinus, yang kami ketahui informasinya bahwa tempat ini adalah tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Kalau boleh tahu, bisa Anda ceritakan, Anda dulunya mengidap ataupun menggunakan narkoba jenis apa? Saya pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu. Selama berapa lama? Iya. Kurang lebih 6 tahun, Bu. 6 tahun. Kemudian karena Anda pecandu narkoba, siapa yang menyerahkan Anda ke tempat rehabilitasi ini? Dulu karena udah sempat mengeluh orang tua saya memohon sama Bapak Bupati langsung untuk dititipkan kemari ke tempat rehab Bupati ini. Orang tua Anda sendiri yang menitipkan? Iya. Betul ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh kedua orang tua Anda saat menitipkan di sana? Betul ada surat pernyataan bahwa Apa itu ada isi surat pernyataannya? penitipan bahwa anak ibu, anak bapak dititipkan di sini, gitu. Itu aja. Baik, tidak Untuk ada dibina. kewajiban apapun yang harus dijalani ketika Anda berada dan masuk dalam di sana? Nggak ada kewajiban, nggak ada. Kewajibannya ya sholat lah, yang Islam sholat, yang Kristen gereja. Baik, selama di dalam hunian kerangkeng ini, apakah Anda boleh berkomunikasi dengan keluarga Anda, bertemu dengan keluarga Anda? Boleh waktu kunjungan, hari-hari kunjungan kan ada, Bu. Oh, hari kunjungan, hari apa aja? Selama 1 minggu ada berapa kali? Kami dulu 2 kali 1 minggu, Jumat sama hari Minggu. Lalu orang tua Anda sendiri tahu tidak bagaimana kondisi dan keadaan dari kerangkeng itu seperti apa bentuknya? Tahu. Tahu betul bahwa itu digembok dari luar, Anda tidak boleh keluar dengan nyaman? Tahu, Bu. Tahu. Baik, sebetulnya apa sih maksud dari pembinaan ini, yang dikatakan pembinaan ini, bahwa harus mengunci para penghuni di dalam tanpa diperbolehkan kapanpun bisa keluar masuk? Tujuannya apa? Tujuannya biar kita sanggup nahan dari kecanduan narkoba, itulah pokok utamanya. Baik, Pak Martinus, terima kasih sudah menceritakan. Nanti kita akan sambung lagi. Tapi sementara saya ingin ke Pak Johnson. Pak Johnson, bagaimana pandangan Anda terkait dengan kasus ini? Adakah unsur pidana di dalamnya? Saya terus terang saja agak bingung melihat kasus ini ya. Karena sebenarnya kalau dilihat dari pemberitaan, sebenarnya kategori dari kasus yang di luar tangkap tangan korupsi ini sebenarnya juga kalau memang benar ada tindak pidana, harusnya kan tertangkap tangan juga ya kan. Akan tetapi kalau dilihat dari penjelasan dari Polda Sumatera Utara, mereka baru melakukan tindakan-tindakan yang belum pro justisia, berarti penyelidikan juga belum dilakukan. Sementara pemberitaannya seolah-olah Polda Sumatera Utara itu menemukan persoalan ini pada saat membackup KPK menangkap tangan si bupati itu di rumahnya. Nah ini yang saya jadi semakin bingung, dan kemudian isunya juga ditambah sekarang katanya juga ada soal pemeliharaan hewan-hewan yang dilindungi. Nah saya kira kita harus hati-hati ya, apalagi kalau ini sudah ditangani oleh polisi, dan saya berharap polisi bertindak cepat. Kalau memang ini ada peristiwa pidana, ya lakukan tindakan polisial secepatnya dan lindungi agar jangan
sampai terjadi pengerusakan akibat dari kemarahan masyarakat yang terjadi di TKP begitu. Dan saya kira kita semua harus menahan diri, jangan melemparkan tuduhan-tuduhan dan isu yang terlampau tinggi sementara fakta-faktanya belum kita temukan. Misalnya saja yang sekarang ini terjadi dari hasil wawancara Anda dengan Martinus itu kan memang benar ada proses rehabilitasi, sementara teman-teman LSM yang lain sudah melaporkan ini perbudakan bla 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 begitu loh. Nah, saya kira supaya jangan membingungkan, kita bersabar dulu supaya polisi dan Komnas HAM yang sudah melaporkan ini bertindak mengambil langkah-langkah hukum menurut saya, Vera. Baik, ini tanggapan dari Pak Johnson. Pak Hasto, silakan tanggapan Anda. Ya. Selamat malam Pak Johnson, Pak Martinus dan juga Mbak Vera. Bagi kami sebenarnya kami ini masih mendalami informasi ya Mbak. Jadi informasi yang sampai ke kami ini belum dari pihak-pihak yang kami anggap secara resmi bisa memberikan dan informasinya bisa kami pertanggungjawabkan. Selama ini kan kami membaca dari media saja atau informasi dari teman-teman LSM. Selain itu juga beberapa kali dari media TV juga ada wawancara baik dengan orang yang diduga menjadi korban atau dari pihak kepolisian. Bagi kami sebenarnya LPSK ini bisa melakukan intervensi itu kalau sudah ada tindak pidana. Memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan itu bisa diberikan sejak tahap penyelidikan. Nah ini yang saya juga belum jelas, apakah kepolisian sudah melakukan penyelidikan atau sudah penyidikan, ini juga bagi kami belum jelas. Oleh karena itu kami akan mengirim tim ke Sumatera Utara untuk mendalami semua ini, untuk melakukan koordinasi baik dengan pihak kepolisian, dengan BNN daerah, maupun dengan orang-orang yang terduga menjadi korban. Juga para saksi yang mungkin kami hubungi. Dengan demikian kami bisa memetakan sebenarnya persoalannya apa dan apakah ada tindak pidana. Baik, tapi lepas dari itu, orang ke sana? Rencana besok kami akan mengirim tim ke Sumatera Utara. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Iya Pak. Ya, Mbak. usai jeda. Baik, terima kasih. Usai jeda kita lanjutkan. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat. Saya ingin ke Pak Johnson. Pak Johnson, kalau temuan dari Migrancare ada 7 unsur pidana yang dilakukan pelanggaran oleh Bupati Langkat ini. Salah satunya adalah terkait dengan legalitas, assessment. Tidak mudah bagi seseorang ketika memang berinisiatif untuk membuka tempat rehabilitasi. Harus ada asesmen dari BNN, kemudian juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, sementara ini legalitasnya dipertanyakan. Apakah menurut Anda memang ketika legalitasnya dipertanyakan, kemudian tidak ada pengawasan dari negara ataupun juga pemerintah, ini bisa dibenarkan adanya rehabilitas seperti ini? Dengan segala rasa hormat saya pada teman-teman LSM Migrancare ya, kan dia tidak pro justisia gitu loh, dan dia tidak punya hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi kalau ini sudah dimunculkan ke publik, ini kan bisa jadi tuduhan ya kan. Sementara polisi dan Komnas HAM belum bergerak dan dia belum mengeluarkan apa-apa begitu ya. Akan tetapi kan tadi yang saya katakan, saya ini bingung. Seharusnya kalau benar seperti yang dikatakan oleh Migrancare, ya kan, si bupati ini sudah tertangkap tangan melakukan korupsi sekaligus juga tertangkap tangan sebagaimana yang dituduhkan oleh teman-teman Migrancare gitu loh. Tapi kan yang terjadi bukan begitu. Jadi saya kira kita harus menahan diri karena ini bisa malah memperburuk keadaan. Dan saya mau mengingatkan kepada teman-teman ya bahwa ini kan rumah ya kan, dan ada keluarganya di situ yang juga kita harus lindungi. Saya tidak berpihak kemana-mana, tetapi mari kita fokus supaya ini tidak melebar kemana-mana dan menimbulkan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu akibat dari simpang siurnya berita.
Karena sekarang kan rakyat di sana marah tuh akibat dari pemberitaan itu. Mungkin marah juga karena dia mendengar, wah ada praktek perbudakan ini, itu kan terlampau kejam itu ya, praktek-praktek seperti itu. Jadi mari kita menahan diri, biarkan polisi bergerak, dan polisi harus bergerak cepat gitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pastikan apakah ada tindak pidana atau tidak, pastikan juga TKP itu dilindungi agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran hukum yang tidak kita inginkan, yang akhirnya membuat persoalan ini menjadi melebar dan sulit nanti penyelesaiannya. Menurut saya begitu. Baik, saya ingin ke Pak Hasto. Pak Hasto, tanggapan Anda terkait dengan legalitas yang dipertanyakan. Tidak ada asesmen dari BNN, Kemensos, Kementerian Kesehatan, tidak ada pengawasan juga, keterlibatan pemerintah di dalamnya. Jelas terlihat ada sel penjara di dalamnya dan memasukkan orang di sana dan mengunci dari luar. Tanggapan Anda, benarkah ini tidak ada unsur pidana? Jadi begini Mbak, tindakan apapun menghilangkan kemerdekaan orang atau sekelompok orang tanpa legalitas, tanpa hak yang dibenarkan oleh hukum, itu adalah penyekapan. Nah, karena kita masih belum jelas betul ini sebenarnya orang-orang ini dimasukkan ke dalam kerangkeng ini untuk keperluan apa, dan atas dasar apa, kemudian hak apa sehingga seseorang merasa berhak untuk menempatkan orang lain ke dalam satu tempat yang menurut saya itu adalah penyekapan. Oleh karena itu sebaiknya, saya setuju dengan Pak Johnson, kepolisian harus cepat melakukan tindakan untuk penegakan hukumnya, lakukan penyelidikan, dan kalau memang sudah ada cukup bukti, tingkatkan menjadi penyidikan, sehingga jelas apakah benar ada tindak pidana atau tidak. Nah, LPSK sebelum ada tindakan pidana yang terjadi, kita juga tidak bisa berintervensi. Hanya saja karena ini kasus menarik perhatian publik, besok itu kami akan mengirim tim ke sana untuk melakukan investigasi dan juga assessment. Syukur-syukur bisa ketemu dengan para korban dan para saksi sehingga kita bisa petakan secara lebih komprehensif lah. Meskipun sebenarnya perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu sifatnya voluntary, harus ada permohonan dari yang bersangkutan, meskipun permohonan itu kita tawarkan ya, tapi harus ada pernyataan dari orang yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK bahwa dia bersedia dilindungi oleh LPSK. Dan ada tindak pidana yang terjadi. Baik, itu poinnya. Artinya LPSK menjamin perlindungan kepada mereka para mantan penghuni di kerangkeng manusia tersebut untuk betul-betul bisa menceritakan seperti apa sebetulnya yang betul-betul mereka alami, begitu ya, Pak Hasto? Ya, sepanjang ada tindak pidananya, Mbak. Karena jangan sampai ada indikasi rasa takut untuk bisa menceritakan bagaimana adanya yang mereka alami. Baik, terima kasih Pak Hasto, Pak Johnson, dan juga Pak Martinus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.